Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 15 November 2024 dalam pekan biasa ke-32 tahun B. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Emerinsiana Adistana, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih setiamu yang selalu menyertai sepanjang hidup kami. Engkau berkenan mengundang serta memberikan rahmat pertobatan dan menjadikan kami anak-anak-Mu dengan Yesus sebagai pemimpin kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus agar kami bisa memahami pengajaran dan menanamkannya ke dalam hati kami. Kiranya apa yang kami dengar dan renungkan bisa berbuah dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes, bab 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu ya ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati.
Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Angkatlah muka-Mu, sebab penyelamat-Mu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan.
kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Waspada terhadap penyesat dan antikristus. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Pada bacaan pertama hari ini, Rasul Yohanes menuliskan sebuah surat kepada seorang ibu. Di awal surat ini, Yohanes mengungkapkan kegembiraannya karena mendengar anak-anak dari ibu tersebut hidup dalam kebenaran Allah. Selain itu, Yohanes juga mengingatkan untuk terus berpegang pada ajaran utama, saling mengasihi satu sama lain. Rasul Yohanes memberikan peringatan pula agar waspada terhadap si penyesat dan antikristus. Siapakah yang dimaksud si penyesat dan antikristus? Mereka adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berdasarkan sejarah, sudah banyak bid'ah yang muncul dengan banyak teori dan pandangan pribadi yang bertentangan dengan ajaran gereja melalui para bapa gereja. Ada aliran yang berkata bahwa Yesus adalah Allah dan bukan manusia. Sehingga ketika Yesus mengalami sengsara dan wafat, Yesus tidak merasakan apa-apa, karena Yesus tidak memiliki kodrat manusia. Ada aliran lain yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah yang masuk ke dalam tubuh seorang manusia, sehingga ketika hendak sengsara dan disalib, Yesus keluar dari raga manusia tersebut. Lalu ada lagi yang menyatakan bahwa Yesus menjadi manusia bukanlah Allah, karena tidak mungkin Allah mau berinkarnasi, turun dalam rupa manusia biasa. Saudara-saudari terkasih, masih banyak lagi aliran-aliran dengan berbagai macam pendapat yang berspekulasi tentang Yesus Juru Selamat kita. Semua berusaha memahami misteri Allah dalam keterbatasan sebagai seorang manusia. Namun kita lupa bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah maha kuasa, maha bijaksana, dan tidak terselami oleh pikiran manusia. Allah telah mengizinkan kita menikmati dan masuk dalam kodrat ilahi melalui Yesus Putra Tunggalnya yang berinkarnasi menjadi manusia. Sudah selayaknya kita mengimani dan mempercayai kemurahan hati Allah. Kita yang terbatas dalam akal budi, karena kodrat kita adalah ciptaan. Namun terkadang kita lupa untuk merendahkan hati sebagai ciptaan Allah, bahwa akal budi kita terbatas dan tidak akan pernah bisa memahami misteri Allah. Kita yang adalah satu tubuh dalam gereja yang satu, kudus, dan apostolik, dengan Kristus sebagai kepalanya. Sudah selayaknya kita selalu berpegang teguh pada ajaran gereja yang telah diteruskan ribuan tahun sejak zaman Yesus memilih para rasulnya. Dan Yesus telah menjadikan Petrus sebagai dasar gerejanya, seperti tertulis dalam firman, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga."
Matius bab 16 ayat 18. Saat ini pun, berbagai aliran sesat dan antikristus tetap ada dan semakin banyak jumlahnya. Ternyata surat Rasul Yohanes yang ditulis ratusan tahun lalu masih berlaku dan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Allah yang menjadi satu dalam tubuh Gereja Katolik menyikapi pembelokan cara berpikir dan pendapat yang sesat ini? Ada baiknya kita mencari penjelasan dan pengajaran dari sumber yang terdapat pada kekayaan Gereja Katolik. Kita harus berhati-hati mendengarkan aneka pengajaran yang bukan dari Gereja Katolik, karena seringkali terselip materi yang sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, berdoa memohon rahmat kerendahan hati, rahmat untuk tunduk, taat pada ajaran Yesus yang terdapat dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Marilah berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena penyertaan-Mu kami boleh duduk diam dan mendengarkan pengajaran-Mu. Terima kasih Allah Putra, karena Engkau mau menjadi manusia, turut merasakan derita sengsara, dan menanggung serta menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau Allah yang maha murah, maha pengampun, dan maha kasih. Berkat kasih-Mu, kami diperkenankan untuk hidup bahagia, kelak dalam kerajaan-Mu. Bantu kami Bapa, tuntun langkah kami, agar tidak berbelok dan menjadi sesat, karena ketidaktahuan dan ketidaktaatan kami dalam mencari Engkau. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.